Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin baru sampai bismillah. Sekarang semua pujian lillahi untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdu itu artinya sanjungan dengan semua kesempurnaan. Lillahi semuanya milik Allah, karena semua kesempurnaan baik qadim maupun hadis adalah milik Allah. Qadim itu maksudnya sifat-sifat Allah. Hadis artinya hal yang baru. Kalau qadim artinya yang terdahulu tanpa ada awalnya. Hadis artinya yang baru meski ada awalnya. Dalam diri Allah itu qadim itu yaitu contohnya sifatnya Allah. Sifatnya Allah ya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, terus itu namanya sifat Allah, sifat wajib di Allah. Buka layarnya. Yang baru, yang hadis artinya yang baru, yaitu perbuatan Allah. Itu. Ini saya bawa kitab juga, yang kitab Tijan. Kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu tidak hanya mengabarkan bahwa puji itu adalah semua milik Allah, tetapi dalam waktu yang sama ketika mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita sedang menyanjung Allah. Jadi bukan hanya informasi mengabarkan atau ikhbariyah, tapi kita juga bermaknanya insya'iyah, menyanjung gitu. Nah, biasanya dulu orang membahas puji itu dibedakan menjadi 4. Ada qadim li qadim, puji qadim kepada qadim. Qadim itu bukan arti itu militer, bukan. Qadim teh maksudnya yang lama. Qadim itu ya sifat Allah. Qidam sifat Allah. Qadim itu yang terdahulu. Puji dari yang qadim kepada yang qadim, contohnya Allah memuji dirinya. Seperti dalam Al-Quran, bahwal aliyul azim, Allah sedang memuji dirinya. Yang kedua, qadim li hadis, yang qadim memuji, pujian qadim kepada yang hadis, yang baru. Tadi qadim itu apa? Allah. Hadis itu berarti makhluk. Seperti dalam Al-Quran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Quran surat Ali Imran 53. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam ini.
dari kata itu, dari ayat itu, sehingga Allah sedang menjelaskan Allah memberikan gelar kepada Nabi Adam Safiyullah, pilihan Allah. Kemudian yang berikutnya ada hadis liqadim, puji hadis atau pujinya makhluk kepada qadim, kepada Allah. Seperti kita membaca alhamdulillah. Jadi kita sedang memuji Allah. Lalu yang keempat ada hadis li hadis, pujian hadis kepada hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Seperti Kanjeng Nabi memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu nama aslinya siapa coba? Abu Bakar nama aslinya siapa, ada yang tahu? Abdullah. Jadi 4 sahabat Nabi itu diawali dengan huruf A. Abdullah, Umar, Utsman, Ali, tuh A semua. Kenapa selalu di dalam kitab-kitab itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim atau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Kata ulama begini, ini mengikuti sunnatnya Allah. Sunnatullah itu artinya kebiasaan Allah. Jadi dalam Al-Quran nusakitu tebalna diawali pertama naon? Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya kitab oke, diawalinya Bismillah terus Alhamdulillah. Makanya kalau para kiai gitu, para ustadz kalau bicara diawali dengan Bismillah, kemudian diikuti Alhamdulillah. Eta teh ngikutkeun sunnatullah. Ayat keterangan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Kemudian ada juga mengamalkan satu hadis, redaksinya seperti yang kemarin, kullu kalamin la yabda'u fihi bilhamdillah wa huwa ajdamu. Setiap pembicaraan yang tidak dimulai di dalamnya dengan alhamdulillah maka terputus. Tapi kemudian ditakwil, ada bismillah ibtida hakiki, alhamdulillah ibtida idafi. Jadi yang pertama kali kalau kita ngomong diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tadi ikuti ku alhamdulillahirabbil alamin. Terus kenapa disebutkan kata-katanya atau bahasanya pakai Rabbul alamin, untuk pakai alhamdulillahi khaliqul alamin, tapi pakai Rob, karena Rob itu sudah menyangkut berbagai makna. Bisa makna nyiptakeun, bisa makna memiliki, bisa makna kuasa, bisa nama pangeran atau bertuhan atau menyembah, sesembahan. Jadi ketika kita ngomong Rabbul Alamin, kita Rabb itu artinya berarti Allah yang mencipta alam, Allah yang memiliki alam, Allah yang berkuasa atas alam, dan Allah lah yang hak dan untuk disembah semua alam. Itu maksudnya. Sehingga maknanya sangat luas.
Sebut alam itu apa? Jami'ul makhlukin. Semua makhluk itu namanya alam. Bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah, hutan makhluk Allah, gunung makhluk Allah, manusia makhluk Allah, jin makhluk Allah, setan makhluk Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah. Ya, dan semua makhluk Allah itu disebutnya alam, masih Allah, kecuali Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fir'aun berkata atau bertanya, wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan semesta alam? Qala, kemudian Musa menjawab, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Tidak ada yang tahu dan berhasil menyebutkan jumlah alam ini. Tidak ada seorang pun yang tahu menyebutkan jumlah alam ini kecuali Allah. Dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu pasukan-pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ini muktabasun, dikutip dari surat Al-Fatihah secara lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kita mengucapkannya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lamun sebenarnya kalau jumlah yang di alam ini berapa sih jumlah manusia? Yang persis tahu itu cuma Allah, coba ge. Rek ISN susah dunia sugan. Pasti moal akurat moal. Ayeuna penduduk dunia aya 5 miliar gitu. Cenah cek sensus, tapi aya nu teu kahitung teh pasti. Coba ge. Emang nu di dalam pedalaman kahitung. Aya nu can kahitung teh. Rakyat Indonesia berapa juta cenah? 270 juta. Eta teh can kahitung semua belum itu. Eta kan jumlah manusia yang kelihatan, yang bisa disensus. Belum jumlah hewan. Berapa jumlah sapi sedunia? Mau kahitungnya kurang mah. Lo apalin Allah. Jumlah kambing, jumlah burung, jumlah ayam, jumlah hewan-hewan semua. Jumlah rengit, jumlah cacing, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Jumlah malaikat nyakomot, malainu apalin ini kecuali Allah. Jadi semua di alam ini nggak ada yang tahu jumlah persisnya kecuali Allah. Aya nu pernah ngitung berapa rengit di masjid orang yang berapa rengit? Ada pakai AC di luar lah. Rengit di orang yang berapa? Aya hiji pak. Wing loba nyata baturna. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu persis berapa jumlah kecuali Allah. Ya. Itu. Karena itu sangat terbatasnya kemampuan manusia. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.